Bab 257 di bawah kerajaan Martial King. Jika seseorang tidak berlatih teknik gerakan khusus dan tidak mengharapkannya, tidak ada yang akan bisa menghindarinya. Apa yang dikatakan Liu Ruyu sama sekali tidak salah. Setelah menjadi Martial Saint, keadaan gunturku semakin maju. Setelah itu, aku memahami langkah ini. Namun, pengeluaran esens sangat besar. Jika aku tidak peduli dengan konsekuensinya, aku bisa mengeksekusi ini 3 kali lebih banyak, kata Xiao Chen jujur kepada Liu Ruyu. Murong Chong tanpa henti mensimulasikan peluang dalam benaknya bahwa dia bisa mengelak jika dia berada dalam jarak 100 meter. Jawaban yang dia dapatkan cukup mengejutkan. Dia hanya mendapat peluang 50% untuk menghindar. Langkah ini mampu membunuh Blood Demon General yang lemah dalam sekejap. Mengingat kekuatan dari langkah ini, jika itu mendarat pada dirinya, dia akan mati tanpa keraguan. Dengan kata lain, Xiao Chen memiliki peluang 50% untuk membunuh Murong Chong dalam jarak 100 meter. Murong Chong berpikir dalam hati, aku harus meningkatkan keadaan anginku. Kalau tidak, aku tidak punya banyak kesempatan untuk menghindari langkah ini. Kali ini, Jenderal Iblis Darah butuh waktu hampir 1 jam untuk bangkit kembali. Namun, hasilnya sama seperti sebelumnya. Sebelum lampu merah bersinar, Purple Thunder True Fire milik Xiao Chen mengecamnya menjadi tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya lagi. Ini terjadi 2 kali lagi. Waktu kebangkitan Jenderal Iblis Darah lebih lama setiap kali. Namun, dia langsung dibunuh oleh Xiao Chen sebelum lampu merah menyinari dirinya. Xiao Chen, yang telah menggunakan Purple Thunder True Fire berulang kali, benar-benar kehabisan warna. Dia sekarang sangat pucat. Liu Ruyu menyerahkannya batu roh kelas rendah. Namun, Xiao Chen baru-baru ini menggunakan terlalu banyak batu roh. Terlepas dari pertarungan besar di hutan atau saat mengemudikan kapal perang perak, ia telah menggunakan terlalu banyak. Esens Xiao Chen tidak pulih secepat sebelumnya. Tubuhnya telah menghasilkan perlawanan terhadap batu roh kelas rendah. Batu roh kelas rendah dulu bisa mengisi semua esensinya secara instan. Sekarang, itu sangat lambat. Hampir tidak berpengaruh. Liu Ruyu bertanya dengan cemas. Apakah kamu baik-baik saja? Jika kamu tidak bisa bertahan, kamu dapat menggunakan talisman Dewa Api untuk pergi terlebih dahulu. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan melemparkan batu roh kelas rendah di tangannya. Kemudian, dia menelan pil pengembalian Qi. Dia berkata, itu tidak masalah. Teknik bela diri di pedang tidak memerlukan esens untuk digunakan. Aku harus menunggu sampai dia menunjukkan wujud aslinya sebelum aku bergerak. Kamu hanya memiliki 1 kesempatan. Kata-kata Liu Tianyu bergema di benak Xiao Chen. Karena itu, dia tidak berani bergerak terlalu dini. Kali ini, Jenderal Iblis Darah butuh waktu lama untuk bangkit kembali. Setelah 4 jam. Masih belum ada aktivitas di reruntuhan istana. Namun, semua orang tidak mengecewakan penjaga mereka. Semua orang tahu bahwa Jenderal Iblis Darah tidak mati. Selanjutnya, Xiao Chen tidak bisa menggunakan talisman api ilahi lagi. Karenanya, mereka tidak berani ceroboh. Gemuruh tiba-tiba seluruh subruang mulai bergetar tanpa alasan yang jelas. Yang mengejutkan semua orang, bulan purnama merah di langit tumbuh semakin besar, semakin dekat. Bulan jatuh, mereka berempat berseru sebagai reaksi terhadapnya. Tanpa ragu, Xiao Chen mengirim kapal perang perak di mata kanannya dan melompat ke sana. Yang lain mengikuti di belakangnya. Bang, Xiao Chen tidak berhasil terbang jauh ketika gelombang kejut menabrak mereka. Kapal perang perak itu seperti perahu kecil di ombak besar, naik turun. Dengan pemikiran dari Xiao Chen, kapal perang perak mulai menjadi lebih besar.
Akhirnya, kapal itu menjadi kapal besar dengan panjang lebih dari 200 meter dan lebar 20 meter sebelum menjadi stabil. Pada saat yang sama, semua orang melihat pemandangan di bawah mereka dengan jelas. Begitu bulan jatuh, tebing yang menjorok itu hancur berantakan, jatuh ke dalam jurang. Namun, bulan itu sebenarnya bukan bulan. Itu adalah segumpal daging besar dengan darah yang mengalir di sekitarnya. Selain dari lapisan darah di sekitar daging berwarna merah tua, ada banyak tentakel di permukaannya. Mereka semua melambai, memberi siapapun yang melihatnya menggigil. Pupu, sepotong besar daging mulai menggeliat terus-menerus. Setelah beberapa saat, itu berubah menjadi monster berbentuk manusia merah setinggi lebih dari 200 meter. Aura mengerikan keluar dari monster. Seluruh ruangan dipenuhi dengan bau busuk berdarah. Mereka semua merasakan tekanan besar. Yun Kexin berkata dengan suara bergetar. Apakah ini tubuh sebenarnya dari Jenderal Iblis Darah di subruang ini? Aura yang dia berikan hampir seperti puncak martial monarch. Tidak, tidak. Darah menetes terus-menerus dari tubuh Jenderal Iblis Darah. Ketika dia melihat kapal perang perak, dia berkata dengan marah, "Aku akan membunuh kalian semua. Upacara yang aku persiapkan selama 20 tahun telah dihancurkan oleh kamu semut." Ketika Xiao Chen melihat bentuk lengkap dari Jenderal Iblis Darah, dia tidak merasa takut. Sebaliknya, dia memiliki ekspresi tenang. Dia mendorong kakinya dari kapal perang dan melompat ke udara. "Kamu Chen, apa yang kamu lakukan?" Yun Kexin dan Liu Ruyu keduanya berseru. Ketika Jenderal Iblis Darah melihat Xiao Chen melompat ke arahnya, wajahnya yang berdarah menampakkan senyum menyeramkan. Betapa cerobohnya. Setelah memaksakan tubuh sejatiku, tidak ada seorang pun di ruang ini yang bisa membunuhku. Setelah Jenderal Iblis Darah berbicara, dia mengangkat tangan kanannya, menjulurkan jari-jarinya yang besar. Itu seperti gunung besar menamparkan Xiao Chen. Tiba-tiba cahaya terang menyala di mata Xiao Chen yang tenang. Saat darah semakin dekat, Lunar Shadow Saber terlempar ke udara saat dia berkata dengan dingin, "Mati." Lunar Shadow Saber yang putih salju segera meninggalkan tangan Xiao Chen. Itu menciptakan cahaya multiwarna saat melintas di udara. Begitu cepat sehingga membuat orang bertanya-tanya apakah mereka berhalusinasi. Puci. Tubuh besar iblis darah umum terbelah dua di tengah. Tangan seperti gunung berhenti dan melayang 1 meter di atas kepala Xiao Chen. Tidak ada suara gemetar surga atau lampu indah. Tubuh besar iblis darah jenderal hanya dipotong diam-diam menjadi dua. Kemudian, itu tersebar seperti abu dan berubah menjadi cahaya merah. Tidak meninggalkan apapun setelah itu. Langit malam di belakang Jenderal Iblis Darah seperti tirai hitam dengan luka panjang di dalamnya. Itu mengungkapkan kekosongan yang lebih gelap dari langit malam. Huci. Cahaya terang bergerak cepat dari kekosongan yang tak terbatas. Lunar Shadow Saber terbang kembali ke tangan Xiao Chen. Pada saat berikutnya, retakan muncul tanpa henti di ruang merah gelap. Ini adalah tanda bahwa ruang itu runtuh. Jenderal Iblis Darah telah mati untuk kebaikan kali ini. Dan dia tidak akan bangkit kembali. Tentu saja, tubuh aslinya di dunia iblis tidak akan mati. Dan hanya akan kehilangan kekuatan. Xiao Chen berbalik dan kembali ke kapal perang perak. Ketika dia mendarat di haluan, dia tidak bisa membantu tetapi terhuyung. Liu Ruyu dengan cepat pergi dan mendukungnya. Jumlah kekuatan mental yang dihabiskan serangan pedang sebelumnya lebih dari yang dia bayangkan. Dia sepertinya hampir pingsan. Liu Ruyu berkata, "Mengapa kamu begitu terburu-buru? Setelah melanggar upacara Jenderal Iblis Darah. Bahkan jika kita tidak membunuhnya, misi kita selesai." Xiao Chen melakukan yang terbaik untuk fokus.
Dia tersenyum dan berkata, "Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Ini bukan kekuatan aku. Ini diberikan oleh ayahmu. Itu hanya membuat aku lelah secara mental." Setelah Mu Rongchong mendengar penjelasan Xiao Chen, dia menghela nafas lega. Jika serangan pedang itu adalah kekuatan Xiao Chen sendiri, maka itu akan terlalu mengerikan. Mu Rongchong memperkirakan bahwa hampir tidak ada seorang pun di paviliun Sabat Surgawi yang akan dapat memblokir serangan pedang itu. Kekuatan murni dari serangan pedang hampir pada batas apa yang bisa dicapai manusia. Bahkan bisa merobek ruang. Puci, puci. Semakin banyak retakan muncul di ruang. Mereka menyebar seperti retakan di kaca. Sebelum semua orang bisa bereaksi, mereka menemukan bahwa tubuh mereka telah menjadi seperti cermin. Seluruh ruang pecah. Dan kesadaran semua orang menjadi kosong untuk sementara waktu. Ketika mereka sadar kembali, tubuh mereka sudah kembali ke sumur reinkarnasi. Xiao Chen dan semua murid inti lainnya yang tersisa di sub-ruang semua kembali ke sisi sumur reinkarnasi. Ketika semua orang melihat sekeliling mereka, wajah mereka bersinar dengan kegembiraan liar. Mereka pikir mereka akan mati. Mereka tidak berharap bisa bertahan hidup. Keempat pria tua yang menjaga sumur reinkarnasi mengungkapkan ekspresi lega di wajah mereka yang layu. Hanya orang yang memimpin mereka tidak menunjukkan ekspresi kegembiraan. Dia berkata, "Aku bertanya-tanya apakah kita akan seberuntung itu 20 tahun kemudian." Tidak lama setelah mereka keluar, seseorang datang untuk membawa mereka kembali. Kemudian, dia memanggil Heavenly Wind Vulture untuk membawa semua orang kembali ke platform Heavenly Viewing dengan cepat. Xiao Chen duduk bersila di Heaven Viewing platform dan mengedarkan Purple Thunder Divine Incantation-nya dengan cepat. Setelah mengalami pertempuran demi pertempuran tanpa istirahat, pikiran dan tubuhnya lelah. Setelah 2 jam, ketika hering angin langit terbang di atas King Yun Peak, Xiao Chen membuka matanya dan perlahan berdiri. Dia sudah memulihkan sebagian jiwanya. Xiao Chen mengeluarkan 20 cores iblis dari cincin semesta dan menyerahkannya kepada Liu Ruyu. Dia berkata, "Tolong bantu aku menyerahkan misi. Aku punya sesuatu yang perlu aku tanyakan pada ayahmu." Liu Ruyu menerima dimen cores dan mengangguk dengan lembut. Mu Rongchong menyaksikan Xiao Chen melompat turun dari hering angin surgawi. Senyum muncul di wajahnya yang tampan ketika dia berkata kepada Liu Ruyu, "Aku tidak berharap kamu menerima murid seperti itu. Namun, aku akan mengalahkannya dengan menyedihkan. Aku akan menunjukkan kepada kamu bahwa selain aku, tidak ada yang bisa merevitalisasi puncak Qingyun." Angin kencang bertiup, menyebabkan sebagian rambut Liu Ruyu menari di atas angin. Wajahnya yang menawan tampak sakit. Dia berkata, "Aku tidak pernah berniat baginya untuk merevitalisasi puncak Qingyun. Dia tidak termasuk dalam puncak Qingyun atau paviliun saber surgawi. Dia akan pergi suatu hari nanti." Mu Rongchong agak terpana. Kemudian, dia melanjutkan, "Kalau begitu, sebelum dia pergi, aku akan memberinya pengalaman yang tak terlupakan." Ekspresi kemarahan muncul di wajah Liu Ruyu. Dia berkata, "Mu Rongchong, jangan melangkah terlalu jauh." Mu Rongchong tersenyum lembut. "Khawatir tentang dirimu dulu. Pada tanggal 15 bulan berikutnya, aku secara resmi akan melamar ke majelis tetua untuk posisi Master Puncak Qingyun Peak. Semoga kamu bisa maju ke Martial King sebelum itu." Setelah Mu Rongchong berbicara, dia melompat dari hering angin surgawi tanpa melihat ke belakang. Dia mengeluarkan ledakan sonik yang menusuk dan terbang ke kejauhan. Di puncak-puncak Qingyun, Xiao Chen mendarat dengan kuat di depan Liu Tianyu. Seperti sebelumnya, dia duduk bersila di atas batu.
seperti orang tua melewati masa jayanya. Namun, Xiao Chen tidak berani meremehkan orang ini. Dia memiliki perasaan samar di hatinya bahwa jika dia bisa meninggalkan batu tempat dia duduk, dia akan dapat menghancurkan seluruh puncak Qingyun dengan satu tangan. Tak seorang pun di Heavenly Sabre Pavilion akan menjadi lawannya. Liu Tianyu memandang Xiao Chen dan tersenyum lembut. Apa yang kamu lakukan? Bergegas ke sini alih-alih mengklaim hadiahmu? Bab 258 Xiao Chen mengatur pikirannya sebelum berkata. Aku hanya ingin tahu. Pemogokan pedang terakhir. Apakah itu sesuatu yang kamu berikan padaku atau sesuatu yang disimpan oleh saber lunar Shadow Saber sendiri? Kekuatan dari serangan saber terakhir telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Selama ini, Xiao Chen tidak berpikir itu adalah kekuatan milik lunar Shadow Saber. Sebaliknya, dia percaya bahwa Liu Tianyu yang telah menggunakan beberapa metode rahasia untuk menyimpannya di lunar Shadow Saber. Namun, ketika dia akhirnya melepaskan serangan pedang itu, energi darinya terasa sangat akrab. Rasanya seperti bagian dari tubuhnya, bukan sesuatu yang diberikan oleh orang lain. Liu Tianyu berkata dengan acuh tak acuh. Sudah aku katakan sebelumnya. Inilah kekuatan dari lunar Shadow Saber. Hanya saja saat ini kamu tidak dapat memegangnya. Xiao Chen curiga. Dia bertanya. Mengapa? Liu Tianyu menjawab. Pada akhirnya, lunar Shadow Sabre kamu adalah pedang kayu guntur milik Kaisar Guntur. Meskipun terlihat berbeda sekarang, masih mengandung Battle Sage Origin. The Battle Sage Origin dibagi menjadi 6 bagian. Setiap bagian berisi teknik rahasia. Sampai sekarang, kamu sudah mendapatkan 2 buah formula mengubah karakter dan formula karakter kekuatan. Kaisar Guntur secara pribadi telah menyerahkan formula mengubah karakter kepadamu. Karenanya, kamu telah menangkap sebagian kecil dari itu. Namun, tidak ada seorang pun yang membimbing kamu dalam formula karakter kekuatan. Jadi tidak ada cara bagi kamu untuk memahami itu. Xiao Chen merenung sejenak, dan kemudian berkata, apakah kamu mengatakan bahwa serangan pedang yang mengerikan adalah hasil dari formula karakter kekuatan Battle Sage Origin? Itu betul. Xiao Chen bertanya dengan bingung. Kapan aku mendapatkan formula karakter kekuatan? Mengapa aku tidak tahu tentang itu? Liu Tianyu merentangkan tangannya dan tersenyum pahit. Bahkan kamu sendiri tidak tahu. Bagaimana aku tahu? Kata-kata rubah licik tua ini selalu menghilangkan setengah detail. Tidak akan ada hasil bahkan jika aku terus bertanya padanya. Aku mungkin juga menunggu Ao Jiao bangun. Aku bisa bertanya kepadanya tentang itu. Xiao Chen berpikir sangat keras. Dia cukup yakin Liu Tianyu tahu jawabannya, tetapi tidak mau memberitahunya. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Memikirkan hal ini, Xiao Chen merasa tidak ada gunanya dia tinggal di sini. Nongkrong dengan orang ini terlalu berbahaya. Jadi, dia berbalik dan mulai menunduk. Apakah kamu tidak ingin tahu di mana bagian ketiga yang rusak berisi Battle Sage Origin? Pedang yang rusak ini secara pribadi dipisahkan oleh Kaisar Guntur di masa lalu. Jika bukan karena Pavilion Sabat Surgawi memiliki senjata ilahi untuk melindunginya, itu akan diambil olehnya. Tidakkah kamu menginginkannya? Suara Liu Tianyu datang dengan tergesa-gesa dari belakang Xiao Chen. Dia telah berbicara dengan cara yang memikat. Xiao Chen tidak bisa diganggu dengan dia. Dia hanya melompat dari tebing. Saat dia melakukannya, dia balas, inginkan saudarimu. Menginginkan adik perempuanku. Mengapa kamu menginginkan saudara perempuanku? Dia sudah lama meninggal. Ketika dia mendengar jawaban Xiao Chen, wajahnya penuh keraguan. Dia tidak bisa mengerti mengapa Xiao Chen menolaknya.
Xiao Chen memang ingin tahu di mana pedang patah yang berisi bagian ketiga Battle Sage Origin berada. Tetapi pada saat ini, bahkan jika kamu memukulnya sampai mati, dia tidak akan mau berurusan lebih lanjut dengan Liu Tianyu. Tidak pernah ada akhir yang baik ketika dia menerima manfaat dari Liu Tianyu. Meskipun Xiao Chen berhasil kembali dari subruang tanpa cedera, dia benar-benar kehabisan esensi dan semangatnya dalam proses. Tanpa menghabiskan seminggu untuk beristirahat dan memberi makan dirinya sendiri, ia tidak akan dapat pulih kembali ke keadaan puncaknya. Jadi, ketika Liu Tianyu mencoba membujuknya lagi, dia tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Angin bertiup di telinga Xiao Chen saat dia menggunakan Gravity Mantra dan terbang kembali ke halamannya dengan cepat. Tanpa esens yang cukup, Xiao Chen tidak berani bergerak dengan kecepatan penuh. Setelah terbang selama 1 jam, dia perlahan mendarat di tengah halamannya. Ketika Xiao Chen kembali ke kamarnya, dia melakukan yang terbaik untuk menahan keinginannya untuk jatuh tertidur. Sebagai gantinya, dia duduk bersila di tempat tidurnya dan perlahan-lahan mengedarkan Purple Thunder Divine Incantation dan memasuki kondisi budidaya. Puta. Xiao Bai keluar dari Spirit Blood Jade dan melompat melalui jendela. Xiao Chen bisa merasakan kemana perginya sehingga dia tidak peduli. Ada orang lain di subruang. Jadi dia tidak berani membiarkannya di sana. Sekarang mereka berada di puncak Qingyun. Dia membiarkannya bersenang-senang. Bagaimanapun, tidak ada bahaya. Pusaran air Qi ungu perlahan berputar di dantiannya. Energi spiritual yang dikaitkan dengan kilat murni di udara mengalir dengan cepat ke tubuh Xiao Chen. Setelah dia maju ke Martial Saint, Xiao Chen menemukan bahwa ketika dia berkultivasi, dia akan menyerap energi spiritual yang dikaitkan dengan kilat kecuali dia secara sadar memilih untuk menyerap atribut energi spiritual lainnya. Ini menyebabkan Xiao Chen sakit kepala. Dengan petir murni yang dikaitkan dengan energi spiritual, kekuatan teknik sabar guntur rusing secara alami akan lebih besar. Namun, akan ada penghalang ketika dia berlatih teknik marsial lainnya. Seperti teknik Lingyun Sabre. Kondisi guntur sulit untuk bergabung dengan kondisi gunung. Ini membuatnya sulit untuk meningkatkan status mountiannya. Yang mengejutkannya adalah keadaan guntur dan awan sangat cocok satu sama lain. Ini menghasilkan kondisi awan teknik Lingyun Sabernya terus membaik. Ini adalah hal yang baik dan buruk. Peningkatan suatu negara adalah sesuatu yang sering dicari, tetapi sulit diperoleh. Namun, teknik saber Lingyun mencari keseimbangan antara awan dan gunung. Jika keadaan awannya maju terlalu cepat, itu akan mengakibatkan hilangnya keseimbangan di masa depan. Pada saat itu, teknik saber Lingyun tidak hanya akan memiliki perbaikan, bahkan mungkin akan berkurang ketika Xiao Chen mengeksekusinya. Saat Xiao Chen berkultivasi, dia memikirkan masalah ini. Jika ini terus terjadi dan aku tidak dapat menemukan metode untuk menyelesaikan ini, aku hanya dapat menemukan teknik sabre murni yang dikaitkan. Namun, teknik sabre peringkat bumi tidak bisa lagi menangkap mata Xiao Chen. Setidaknya itu adalah teknik marsial peringkat-peringkat bumi yang unggul. Terakhir kali aku berada di perpustakaan, aku tidak menemukan teknik sabre murni terkait petir. Hanya ada teknik angin dan guntur saber yang dikaitkan ganda. Sepertinya aku harus mencari kesempatan untuk turun gunung. Waktu perlahan berlalu. Tetes cairan ungu kristal dengan cepat menetes ke bawah dari pusaran air Qi ungu. Esens kering Xiao Chen perlahan terisi. Sial, sial. Xiao Chen mendengar langkah kaki dari luar halamannya. Menemani langkah kaki adalah aura yang kuat. Seorang ahli, Xiao Chen dengan cepat berhenti mengedarkan esensnya dan cahaya ungu menyala di matanya. Sens spiritualnya dengan cepat terbang keluar seperti panah.
dan dia melihat wajah orang yang tiba dengan jelas. Bagaimana mungkin dia? Ketika Xiao Chen melihat penampilan orang itu, dia sangat terkejut. Dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir karena dia dengan cepat bangkit dan berjalan keluar. Orang ini saat ini dengan cepat menuju kamarnya. Gazi, pintu terbuka dan Ying Yue muncul di pintu mengenakan baju zirah wanita emas. Ada senyum tipis di wajahnya yang cantik saat dia melihat Xiao Chen. Ketika Ying Yue membuka mulutnya, suaranya bergema namun merdu. Sudah lama. Aku tidak berharap untuk guru bela diri yang tidak signifikan sejak saat itu untuk maju ke Sein bela diri. Ketika Xiao Chen melihat wajah Ying Yue lagi, ada riak di hatinya. Wanita ini terlalu cantik. Frasa femme fatale adalah kata yang sempurna untuk menggambarkannya. Yang paling penting adalah bahwa Xiao Chen ingat dia pernah melakukan sesuatu yang sangat tidak sopan terhadap penampilannya. Selanjutnya, Ying Yue tidak mungkin datang mencarinya tanpa alasan. Jika itu karena itu akan merepotkan. Meskipun dia agak panik di dalam hatinya, ekspresi Xiao Chen sangat tenang. Bagaimanapun, dia sangat percaya diri dalam mantra shape shifting-nya. Xiao Chen tersenyum dan berkata, "Kurasa aku tidak mengenalmu?" Ying Yue melirik Xiao Chen tanpa mengatakan apa-apa. Kemudian, dia berbalik dan menuju ke halaman. Xiao Chen dengan cepat mengikutinya dengan cermat. Setelah Ying Yue duduk di meja batu, dia tersenyum tipis. "Apakah kamu masih berpura-pura bahkan sekarang? Haruskah aku memanggilmu Xiao Chen atau Ye Chen? Yang mana yang kamu sukai?" Nada Ying Yue sangat biasa. Bahkan bisa dikatakan agak intim. Namun, bagi orang lain, ada kekuatan yang tak terlukiskan. Ini adalah aura penguasa seseorang yang lahir di klan kerajaan. Tidak peduli bagaimana mereka menutupinya, mereka akan membocorkannya secara tidak sadar. Tampaknya Ying Yue tahu segalanya. Sepertinya itu juga benar. Dengan kekuatan yang dimilikinya, semua yang ada di seluruh bangsa Great Qin berada di bawah kendalinya. Jika Ying Yue perlu menyelidiki seseorang, bahkan jika mereka mengubah penampilan mereka, dia akan dapat menemukan mereka jika dia berusaha. Hanya masalah waktu saja. Lagi pula, sangat normal untuk menyelinap tanpa sadar. Xiao Chen duduk di seberang Ying Yue dan berkata, "Karena kamu sudah tahu, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Bicara saja. Mengapa kamu mencari aku? Jika ini tentang Guyi Markis, aku tidak bisa mengatakan apa-apa." Ying Yue mengeluarkan patung wanita yang terbuat dari kayu. Gadis itu mengenakan baju besi emas. Wajahnya yang cantik penuh semangat. Pengerjaan indah dari patung itu membuatnya terlihat seperti orang sungguhan. Seperti itu adalah miniatur Ying Yue. Xiao Chen semakin panik di hatinya. Dia tidak berharap itu benar-benar menjadi hal yang dia takuti. Ying Yue benar-benar datang karena masalah ini. Namun, jika itu hanya patung ini, Xiao Chen tidak akan takut. Patung yang sangat indah. Kelihatannya seperti orang sungguhan. Aku bertanya-tanya siapa yang mengukirnya. Hei, sepertinya persis seperti dirimu. Xiao Chen mulai mengkritik patung ini seolah itu bukan urusannya. Ying Yue mengambilnya dan memainkannya dengan lembut. Dia tersenyum ketika berkata, "Aku juga ingin tahu siapa yang mengukirnya. Setiap orang di masyarakat atas ibu kota imperial memilikinya. Semua orang sepertinya memilikinya. Harganya 100 spirit stone untuk satu. Aku benar-benar tidak berharap ini menjadi sangat berharga. Menjadi bernilai sebanyak ini. Jika aku kekurangan uang di masa depan, aku bisa mencari bantuan patung ini. Itu sebenarnya sangat mahal. 100 batu roh kelas rendah. Sialan. Sepertinya aku masih dimanfaatkan oleh lemak sialan itu.
Ekspresi Xiao Chen sedikit berubah saat dia mengutuk Jin Dabao di dalam hatinya. Apa yang salah denganmu? Kulitmu kelihatan tidak bagus. Ying Yue tersenyum lembut. Xiao Chen menutupinya dan tertawa. Tidak ada. Hanya merasa sedikit tertekan. Tiba-tiba, Ying Yue menghancurkan telapak tangannya di atas meja batu. Auranya yang mengerikan dilepaskan. Ketika aura ini dan suaranya bergabung bersama, Xiao Chen terkejut terlepas dari dirinya sendiri. Berapa lama kamu akan berpura-pura? Tidak kusangka kamu masih mengakuinya. Wajah Ying Yue tiba-tiba berubah dan dia mengeluarkan patung kayu lainnya. Wajah patung kayu ini sama dengan patung kayu sebelumnya. Namun, ada lebih sedikit pakaian di sana. Hanya memakai bra tipis. Namun, ini bukan bagian kunci. Bagian kuncinya adalah bahwa area yang menonjol di dadanya sudah usang. Patung yang sempurna telah berubah menjadi sesuatu seperti ini. Xiao Chen tidak bisa lagi duduk diam. Dia merasa ingin menangis di dalam hatinya. Karena dia benar-benar melebih-lebihkan moral yang berlemak. Bahkan setelah Jin Dabao memohon Xiao Chen untuk waktu yang lama, Xiao Chen tidak mau mengukir ini untuknya. Namun, karena dia kurang dalam Essence Light Arrows, dia tidak punya pilihan lain selain mengukir satu untuknya. Bab 259 Xiao Chen tidak menyangka bahwa kepribadian vulgar berlemak itu akan tetap sama seperti sebelumnya. Sepertinya kebiasaan buruk sulit diubah. Xiao Chen dengan cepat menjelaskan. Baiklah. Aku mengaku memahat patung ini. Namun, ini semua adalah ide Jin Dabao. Itu tidak ada hubungannya dengan aku. Dia punya kotoran pada aku. Jadi aku terpaksa melakukan ini. Kamu harus percaya padaku. Permintaan maaf aku. Saudara Dabao, aku hanya bisa menyalahkanmu pada saat genting ini. Pikir Xiao Chen dalam hati. Ying Yue tersenyum tanpa berbicara saat dia mengeluarkan bola kristal ungu. Mata Xiao Chen berbinar. Dia tahu bahwa ini adalah alat khusus yang dapat menyimpan suara seseorang. Namun, mengapa Ying Yue membawanya keluar? Yang mulia, dengarkan aku. Semua ini adalah ide Xiao Chen. Itu tidak ada hubungannya dengan aku. Dia punya kotoran pada aku. Jadi aku terpaksa melakukan ini. Kamu harus percaya padaku. Suara tak terlupakan Jin Badao yang dipenuhi dengan karakteristik uniknya dapat didengar dari bola kristal ungu. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tertegun. Dia tidak mengira lemak itu begitu tak tahu malu dan langsung mengkhianatinya. Ying Yue tersenyum dan berkata, apakah kamu masih memiliki sesuatu untuk dikatakan? Sepertinya Jin Badao telah mengakui segalanya. Bahkan jika Xiao Chen tidak ingin mengakuinya, dia tidak punya pilihan lain. Namun, ekspresi Xiao Chen perlahan menjadi tenang. Dia berpikir sangat cepat dalam benaknya. Jika Ying Yue benar-benar marah, dia tidak akan membuang banyak waktu untuk berbicara dengannya. Mengingat karakternya, dia sudah bisa bergerak padanya. Sepertinya Ying Yue ingat bahwa Xiao Chen telah menyelamatkan hidupnya sekali sebelumnya sehingga dia tidak benar-benar marah. Memikirkan semua ini, Xiao Chen duduk lagi. Yue Ying. Oh tunggu. Tidak. Itu pasti Putri Ying Yue sekarang. Apa yang kamu inginkan? Katakan saja. Ying Yue tertegun. Dia tidak mengira Xiao Chen akan tetap tenang setelah dia mengeluarkan bukti. Sikap seperti itu membuatnya sedikit kecewa. Dia tersenyum dan berkata, menurutmu, apa yang bisa kulakukan untukmu? Dada Xiao Chen mengencang. Nada Ying Yue sepertinya menunjukkan bahwa dia agak marah dan tak berdaya. Melihat Xiao Chen diam, senyum di wajah Ying Yue ditarik. Dia berkata dengan serius. Adapun soal patung itu, kamu dihukum dengan mengukir satu untukku setiap bulan. Selanjutnya,
Setiap patung harus berbeda. Jika kamu bisa melakukan ini, kami akan memanggil ini berhenti. Masih ada masalah lain. Feng Feixue merekomendasikan kamu untuk Imperial Dragon Legion. Saat itu, jawaban aku kepadanya adalah aku akan memutuskan setelah kami bertemu. Sekarang, aku membuat keputusan formal. Pewaris roh marsial naga Azure, Xiao Chen. Akankah kamu bergabung dengan Imperial Dragon Legion setelah meninggalkan Paviliun Sabat Surgawi? Xiao Chen agak terkejut ketika statusnya sebagai pewaris roh bela diri naga Azure terungkap. Namun, ketika dia memikirkannya, Ying Yue dan Feng Feixue saling kenal sehingga dia tidak merasa takut. Xiao Chen menenangkan dirinya dan bertanya, "Aku ingin bertanya, mengapa Feng Feixue merekomendasikan aku untuk bergabung dengan Imperial Dragon Legion kamu?" Mengingat kekuatan Feng Clan dan Feng Feixue menghabiskan banyak waktu di ibu kota kekaisaran, tidak ada yang aneh tentang dirinya yang mengenal Ying Yue. Namun, mengapa dia merekomendasikan aku ke Imperial Dragon Legion? Jika itu adalah orang normal, bahkan jika mereka tidak bergabung dengan Imperial Dragon Legion, mereka akan liar dengan sukacita atas undangan Ying Yue. Imperial Dragon Legion adalah kekuatan terkuat bangsa Qin besar. Setelah satu bergabung, mereka akan menerima lingkungan budidaya yang lebih baik daripada 3 sekte besar. Selanjutnya, mereka akan bisa mendapatkan status dan posisi di pengadilan kerajaan. Bagi sebagian besar pembudidaya, ini adalah tempat yang baik. Bahkan bisa dikatakan sebagai tempat terbaik bagi para pembudidaya di bangsa Qin besar. Namun, Xiao Chen tidak dapat memahami sesuatu. Bagaimana dia berhubungan dengan Feng Feixue? Mengapa dia membantunya berulang kali berkali-kali? Selain itu adalah bantuan tanpa syarat tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ying Yue berpikir sejenak sebelum dia berkata, "Pertama, kamu hampir menyinggung semua klan bangsawan di negara Great Qin. Akan sulit, bahkan untuk Feng Feixue, untuk mengembalikan identitas kamu sebagai Xiao Chen. Namun, setelah kamu bergabung dengan Imperial Dragon Legion dan mendapatkan perlindungan dari istana kerajaan, tentu saja, tidak ada yang berani mempersulitmu. Kedua, ada teknik marsial khusus dan teknik kultivasi untuk Azure Dragon Martial Spirit di istana kerajaan. Jika kamu bergabung dengan kami, aku dapat segera memberikannya kepada kamu. Ketiga, ini adalah alasan paling sederhana. Pengadilan kerajaan memiliki akses ke sebagian besar sumber daya. Jumlah yang mereka investasikan dalam Imperial Dragon Legion sebenarnya tidak terbatas. Lingkungan budidaya bahkan lebih baik daripada 3 sekte besar. Niat Feng Feixue bukan untuk kamu terburu-buru keputusan kamu. Apakah kamu menolak aku atau tidak? Kamu dapat memberitahu aku setelah kamu meninggalkan Heavenly Sabre Pavilion." Setelah Xiao Chen mendengar itu, ada senyum di wajahnya. Feng Feixue benar-benar memikirkan segalanya. Tidak ada alasan baginya untuk menolak. Namun, dia tidak akan menyetujuinya. Benua Tianwu luas dan luas. Xiao Chen tidak pernah memiliki niat membatasi dirinya ke bangsa Qin besar. Sejak dia datang ke dunia ini, dia harus melakukan yang terbaik untuk mengejar batasan kultivasi. Bahkan jika Xiao Chen tidak mencapai ketinggian yang sama dengan Kaisar Tianwu dan meninggalkan jejaknya pada sejarah, dia ingin setidaknya mencapai bidang kultivasi Kaisar Guntur, untuk dapat bergerak di sekitar benua tanpa tertandingi. Meskipun bergabung dengan Imperial Dragon Legion dapat memungkinkannya meningkatkan kultivasinya dalam waktu singkat, akan sulit bagi Xiao Chen untuk pergi di masa depan. Mungkin saja bagi Xiao Chen terjebak di bangsa Qin besar selamanya. Bagi orang-orang yang hanya bertujuan untuk menjadi Raja Bela Diri atau Raja Bela Diri, secara alami tidak akan ada masalah.
Namun, bagi Xiao Chen, itu akan menjadi masalah besar. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, aku khawatir aku tidak bisa menerima tawaran ini. Maukah kamu membantu aku memberitahu Feng Feixue bahwa aku menghargai niat baiknya?" Ying Yue agak terkejut. Dia bertanya, "Mengapa teknik bela diri Azure Dragon Martial Spirit sangat kuat? Bagi kamu, itu seperti menambahkan sayap ke harimau. Apakah kamu berencana untuk menggunakan nama Ye Chen selamanya?" Xiao Chen tersenyum dan berkata, "Karena manual teknik marsial adalah salinan, pasti akan ada lebih dari satu salinan. Akan ada peluang untuk mendapatkannya di masa depan. Lebih jauh lagi, tanpa seseorang untuk memberikan panduan, akan sangat sulit bagi aku untuk memahaminya sendiri. Adapun identitas aku, tentu saja, aku tidak akan tetap sebagai Ye Chen selamanya. Saat itu, aku telah mengatakan aku akan kembali dan membunuh jalan aku ke ambang pintu klan bangsawan itu 2 tahun kemudian. Aku akan membuat mereka menyesali keputusan mereka." Nada bicara Xiao Chen sangat tenang. Ini bukan kata-kata yang berani atau visioner. Namun, tatapan tekad di matanya menyebabkan seseorang percaya padanya tanpa keraguan. Ying Yue mengungkapkan ekspresi merenung. Setelah beberapa saat, dia tertawa lembut dan berkata, "Apakah kamu pernah memikirkan mengapa Feng Feixue ingin kamu pergi ke ibu kota kekaisaran? Terlepas dari sekolah Qin Surgawi awal atau Imperial Dragon Legion, tujuan utama Feng Feixue adalah membawanya ke ibu kota kekaisaran." Setelah pengingat Ying Yue, Xiao Chen ingat ini. "Jika aku memiliki sesuatu yang aku perlu bantuan kamu di masa depan, aku harap kamu akan melakukan yang terbaik untuk membantu aku." Xiao Chen teringat kata-kata Feng Feixue saat ia meninggalkan Mohe City. Mungkinkah ada sesuatu di dunia ini yang tidak dapat dicapai Feng Feixue? Setelah dia pergi untuk waktu yang lama, dia memiliki pemahaman yang lebih baik dan lebih objektif tentang kekuatan klan Feng. Asosiasi pedagang Feng Yu jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Bisnis mereka tersebar di seluruh benua Tianwu. Mereka cukup banyak terlibat dalam semua bisnis yang menguntungkan. Semua sekte besar dan kekuatan dalam bangsa Qin besar memiliki koneksi dengan klan Feng atau memiliki beberapa transaksi bisnis dengan mereka. Hal yang benar-benar mengakibatkan tidak ada yang meremehkan klan Feng adalah bahwa mereka hampir memiliki monopoli pada saluran perdagangan batu roh di bangsa Qin besar. Semua batu roh yang diproduksi oleh tambang roh surgawi Saber Pavilion, Misty Sword Sect, Night Spirit Palace, dan bahkan pengadilan kerajaan harus melalui saluran perdagangan Feng Clan agar mereka mendapatkan keuntungan terbesar. Bahkan kekuatan besar seperti Pavilion Sabre Surga, yang memiliki warisan 10.000 tahun, tidak berani menyinggung mereka. Mungkinkah ada sesuatu yang terlalu sulit bagi Feng Feixue? Xiao Chen mengumpulkan pikirannya dan menjawab, "Aku memiliki hutang budi kepada Feng Feixue. Jika dia membutuhkan bantuan aku, yang harus dia lakukan adalah bertanya. Selama itu masih dalam kemampuan aku. Terlepas dari di mana aku berada atau hal-hal mendesak apa yang aku miliki, aku akan datang pada saat dia menelepon. Dia hanya harus memanggil aku." Ying Yue tersenyum tipis dan berkata, "Itu juga bagus. Karena dia tidak memberitahu kamu tentang itu, aku tidak bisa mengatakan terlalu banyak. Ingatlah apa yang kamu katakan hari ini. Juga, jangan lupa untuk mengukir patung untuk aku setiap bulan. Aku akan mengambil cuti aku terlebih dahulu." Tunggu sebentar. Ketika Xiao Chen melihat bahwa Ying Yue akan pergi, dia ingat sesuatu. Jadi dia memanggil untuk menghentikannya. Ying Yue berbalik dan berkata, "Apakah ada sesuatu yang lain? Apakah kamu berubah pikiran?"
Xiao Chen mengeluarkan kelopak bunga mengalir bunga dari cincin semesta dan menyerahkannya kepada Ying Yue. Ketika kamu kembali ke ibu kota kekaisaran, tolong bantu aku untuk menyerahkan ini kepada sepupuku Yulan. Sekilas, Ying Yue bisa mengatakan bahwa bunga cahaya mengalir ini bukan bunga cahaya mengalir biasa. Itu harus bunga cahaya mengalir kelas abadi. Dia tidak menyangka Xiao Chen akan memberikan sesuatu seperti itu padanya. Ying Yue mengangkat tangannya dan kekuatan isap yang kuat muncul. Bunga cahaya mengalir segera terbang ke tangannya. Dia meletakkan kelopak emas di bawah hidungnya dan mengendusnya dengan lembut. Dia berkata, "Itu memang bunga cahaya mengalir kelas abadi. Apakah kamu tidak takut aku mengambilnya sendiri?" Xiao Chen tersenyum dan berkata, "Mengingat kemampuan pemahaman kamu, bunga cahaya yang mengalir tidak akan sangat berguna bagi kamu. Lagi pula, kamu adalah putri. Kamu tidak akan melakukan hal tercela seperti itu." Ying Yue menutup tangannya dan bunga cahaya mengalir segera menghilang. Senyum nakal muncul di wajahnya yang indah. "Mungkin tidak begitu." Xiao Chen tertawa tanpa menjawab. Setelah Ying Yue berbicara, dia tidak tinggal dan segera pergi. Dia bisa tahu bahwa dia sedang terburu-buru. Sudah setahun sejak mereka bertemu. Saat itu, dia adalah seorang guru bela diri yang tidak signifikan. Sekarang, dia adalah Saint martial kelas rendah tapi dia masih tidak bisa melihat melalui kekuatannya. Aku bertanya-tanya bagaimana dia berkultivasi. Umur kita serupa tetapi dunia kultivasi kita sangat berbeda. Kedatangan Ying Yue mengingatkan Xiao Chen pada sesuatu. Ini menyebabkan dia melupakan pemikiran untuk terus berkultivasi. Langit sudah gelap dan bulan menggantung tinggi di langit malam. Cahaya bulan yang redup menyinari cahaya lembut di halaman Xiao Chen. Xiao Chen mengeluarkan sebotol anggur dan secangkir anggur dari cincin semesta. Lalu dia menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri dan memandangi bulan bundar sambil merenung. Xiao Chen tanpa sadar telah meninggalkan Mohe City selama setahun. Selama tahun ini, ia telah mengalami banyak hal. Ketika dia baru saja pergi, karena dia bersinar terlalu terang, dia telah menyinggung klan bangsawan dari Provinsi Nanling dan Provinsi Dongming di sisa kuno. Setelah itu, lebih banyak hal terjadi. Ketika dia bergerak di Flying Snow Manor, dia sudah membuat musuh sepenuhnya dari klan bangsawan ini. Bahkan Feng Feixue akan merasa sulit untuk menengahi. Namun, Feng Feixue tidak menyalahkan Xiao Chen untuk semua ini. Dia bahkan mengambil inisiatif untuk merawat klan Xiao di kota Mohe. Tidak membiarkan klan bangsawan membuat segalanya menjadi sulit bagi Xiao Chen. Sekarang ketika Xiao Chen berpikir kembali, dia memang lupa untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya. Dia tidak pernah mempertimbangkan bagaimana tindakannya akan mempengaruhi klan Xiao.